Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Gimana kabar kalian? Tetap sehat dan semangat ya, walaupun di rumah aja. Yuk, sebelum kita beribadah, kita bernyanyi dulu. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Sekali lagi ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, adik-adik, walaupun di rumah aja, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan ada yang bermalas-malasan ya. Oh ya, kita nyanyi sekali lagi. Ini harus lebih semangat. Semuanya bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk. Semua ajak orang tuanya semangat, ikuti gerakan Inang ya. Ayo. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan iblis musuhku, ku tembak dar dar dengan imanku. Selamat beribadah ya adik-adik semua. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu sekalian. Hari ini kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Kita memuji Tuhan. Kita memasuki ibadah kita bernyanyi. Masikola awama dohot toalina, unang jolo serua mengulah haumai, ay namit mit tupia
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan Juni. Ayat bulanan untuk bulan Juni tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Kita membaca bersama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Sekarang kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami anak sekolah minggu beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, amin. Ibadah sekolah minggu hari ini topiknya adalah Allah setia kepada kita. Tertulis di Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Terlebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku mengingatkan perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang berawan, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan ada di sekolah minggu. Kisah ini adalah kisah tentang Nuh di perjanjian lama. Jadi zaman dahulu manusia itu hampir seluruh bumi melakukan kejahatan, dan Tuhan ingin memusnahkan semua manusia. Karena apa?
karena hal-hal baik pun tidak mereka dengarkan lagi, sehingga tidak ada lagi gunanya mereka hidup. Memang mereka sangat jahat, laki-laki, perempuan, semua orang. Nah, tetapi Allah memanggil Nuh karena masih ada ternyata satu orang yang baik, yaitu Nuh, keluarganya, anak-anaknya. Nah, untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya, demikian juga hewan-hewan, Allah memerintahkan untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Nah, bahtera inilah yang akan menjadi tempat mereka, tempat hewan-hewan yang akan Nuh selamatkan. Nah, awalnya orang-orang diajak untuk masuk ke bahtera tersebut atau membangun bahtera itu, tetapi tidak ada yang mau. Akhirnya Nuh dan ketiga anaknya, yaitu Sem, Ham, Yafet, mereka lah yang membangun bahtera tersebut sampai selesai. Nah, lihat, mereka bekerja dengan baik sesuai dengan ukuran yang diberikan Tuhan. Tuhan yang mengatakan ukurannya tingginya seperti ini, lebarnya seperti ini, dan Nuh mengerjakannya dengan baik. Nah, setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, tiga istri anaknya atau menantunya, mereka semua masuk. Seperti yang mengatakan tadi, tidak ada orang yang mau karena mereka beranggapan bahwa Nuh itu orang yang gila membangun bahtera, padahal tidak terjadi apa-apa, dan mereka pun masuk. Nah, selain mereka, Nuh juga memasukkan hewan-hewan untuk diselamatkan supaya ada meneruskan hewan-hewan di dunia ini, yaitu 7 pasang binatang halal dan 1 pasang binatang yang haram. Nah, setelah mereka masuk, Allah menyempurnakan bahtera tersebut, dan air bah pun dan hujan yang lebat pun datang selama 40 hari memenuhi bumi. Akhirnya manusia atau hewan yang masih tinggal semuanya mati, dan orang-orang yang jahat tadi tidak ada lagi yang tinggal. Nah, di dalam bahtera itu lihatlah sangat lengkap semua. Keluarganya memelihara hewan-hewan dengan baik. Mereka lihat hewan-hewan itu berpasang-pasangan. Nah, setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan pun berhenti. Nah, hujannya sudah semakin reda, dan lihat bahtera itu pun berhenti di pegunungan Ararat, dan air bah menjadi semakin surut. Nah, Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang atau sudah ada tempat bersinggahan bagi mereka. Lihat, burung yang kedua, dia sudah membawa ranting pohon, artinya pohon-pohon sudah ada yang terlihat. Nah, setelah mereka melihat semuanya sudah mengering, mereka keluar, Nuh dan keluarganya, dari bahtera tersebut. Demikian juga hewan-hewan dikeluarkan agar mereka bisa hidup kembali mengisi bumi ini. Nah, Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Apa tanda itu? Lihat yang ada di atas, yaitu pelangi. Pasti kita tahu kan apa itu pelangi? Pelangi adalah tanda yang selalu muncul setelah hujan. Nah, itulah tanda yang diberikan Allah kepada Nuh bahwa Allah tidak akan mendatangkan lagi air bah. Nah, ingat lagu ini kan, lagu Pelangi-Pelangi? Sekarang kita nyanyikan dulu lagu ini bersama-sama. Adik-adik sekalian, dari firman Tuhan tadi kita belajar bahwa Allah memberikan tanda bahwa Dia akan setia, yaitu pelangi tadi. Allah setia dengan janjinya. Allah setia kepada Nuh, Allah setia kepada orang percaya.
Kisah Nuh mengingatkan kita tentang kesetiaan manusia dan kesetiaan Allah. Manusia setia, Allah juga setia. Nah, tapi Allah itu adil. Dia hanya setia kepada orang-orang yang memang setia, kepada orang yang memang baik. Jadi Allah tidak akan setia kepada orang yang jahat. Pasti Allah akan menghukum. Orang yang baik pasti diselamatkan. Oleh karena itu, orang yang setia itu seperti apa sih? Kira-kira seperti apa orang yang setia? Nah, kita lihat di gambar ini. Tadi abang sudah katakan, orang-orang mengejek Nuh ketika dia menjelaskan mengapa dia membuat sebuah bahtera. Tapi orang-orang malah menganggap dia orang gila. Tapi meskipun orang-orang mengejek dia, Nuh itu tidak terpengaruh. Nuh tetap setia mengerjakannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa tidak terpengaruh oleh orang lain? Ketika orang berkata kepada kita, ngapain kamu belajar? Main-main aja. Ngapain kamu ke gereja? Main-main aja lebih enak. Ngapain kamu pergi sekolah minggu? Lebih enak. Apalagi sekarang kita akan beribadah di rumah. Nah, datang teman-teman bilang, ngapain beribadah? Kan gak dilihat kakak abang guru sekolah minggu. Kan gak dilihat pendeta. Gak usah kita beribadah. Nah, apakah kita terpengaruh atau kita tetap setia kepada Tuhan? Nah, tetapi Nuh mengerjakannya dengan baik. Dia tidak peduli apa kata orang. Biar aja situ apa mau dibilang. Nah, dia mengerjakannya sampai selesai. Nah, pelangi masih ada sampai sekarang. Kalau kita lihat, berarti kesetiaan Tuhan juga masih ada. Oleh karena itu, kita juga harus menjadi anak sekolah minggu yang setia kepada Tuhan. Kita harus menjadi anak sekolah minggu yang setia kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan terpengaruh terhadap orang lain. Ingat yang abang katakan tadi, tidak boleh terpengaruh untuk hasutan orang lain. Ketika orang lain mengajak untuk tidak gereja, jangan mau. Kerajaan kita tidak boleh menurun. Ketika kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin belajar, jangan menurun. Jangan terpengaruh. Harus rajin membaca firman Tuhan. Orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, sudah diberikan kesehatan, harus rajin mengisi hatinya dengan firman Tuhan, yaitu membaca firman Tuhan setiap hari. Yang terakhir adalah harus selalu berbuat baik. Ciri-ciri orang yang setia adalah dia selalu berbuat baik. Meskipun orang lain mengejeknya, dia tidak berhenti untuk berbuat baik. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Demikian firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati menyertai kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari dan sertai kami Tuhan, agar kami melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu.
Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Oh